everyone. Let me take you on a personal journey. A journey not just about friendship, but about growing up, growing apart, and finding our way back. This is a story of me and my best friend, Vina. We used to be inseparable. We used to be that close. Aku masih ingat waktu pertama kali kenal sama Vina itu waktu sekolah dasar. Itu karena bukan kebetulan duduk sebangku, tapi karena kita tuh rebutan tempat duduk di barisan pertama depan papan tulis. Nah, sejak saat itu entah bagaimana kami justru berteman dengan baik. Mungkin karena kami sama-sama aktif di kelas dan dinotis para guru. Nah, si Vina itu selalu aktif dalam bidang kreativitas, like drawing and painting. While I'm in the field of sound, although we are like two different posts, we actually complement each other. Untuk pelajaran, kami tapi tetap prioritaskan. Yang lainnya itu hanya sekedar hobi yang mungkin akan kita kembangkan suatu hari nanti. Nah, tahun-tahun berjalan dari seragam merah putih hingga putih abu, kami tumbuh dengan cerita yang lebih dari sekedar tawa dan tugas sekolah. Kami tuh mulai berbagi rahasia tentang mimpi, tentang luka keluarga, bahkan tentang perasaan yang sempat dipendam tapi tak sempat diungkapkan pada seseorang. I know everything about Vina, from her favorite tea, favorite food, the sound of her spreadsheet there when she calls me at night just to say I'm tired. Dan aku itu tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Dia tahu cita-citaku menjadi seorang atlet terkenal yang akhirnya aku urungkan demi mengejar nilai dan kesempatan jadi yang pertama di keluarga untuk meraih gelar sarjana. Dia tahu aku menyimpan ketakutan pada masa depan yang tidak pasti, dan itu termasuk dalam internal pressure, di mana ketakutan pribadi terhadap masa depan dan tanggung jawab besar sebagai anak pertama yang ingin sukses demi keluarga. But Vina always said, "Don't worry, you are stronger than you think." Itu termasuk dalam internal pressure, di mana ketakutan pribadi terhadap masa depan dan tanggung jawab lebih besar sebagai anak pertama yang ingin sukses demi keluarga. Kemudian di masa SMA, aku dan Vina itu mulai menyadari bahwa arah langkah kami perlahan mulai berbeda. Meski tetap bersahabat erat, perbedaan minat kami tuh kian terlihat jelas. Aku yang sejak dulu aktif di luar kelas makin sibuk mengikuti kegiatan, latihan, dan lomba menyanyi. Aku bahkan sempat terpilih menjadi perwakilan sekolah dalam ajang Jawa Pos SMA Award 2021 menyanyi solo. Dan tidak hanya itu, aku juga meraih juara 3 Kapolres Cup Pencak Silat dan juara 1 Popda. Nah, itu termasuk dalam external pressure, di mana tuntutan dari lingkungan sekolah dan komunitas untuk terus berprestasi dan mempertahankan posisi. I enjoy telling her about the internal selection, about the nervousness of performing in front of many people. Vina listen to all my story attentively. Tapi hari itu ia tuh juga berbagi sesuatu yang mengejutkanku. Ternyata Vina itu menang lomba melukis antar pelajar se-Jawa Timur. Aku itu ikut seneng banget, tentu saja. Tapi dalam hati ada rasa canggung yang sulit dijelaskan. Nah, itu termasuk dalam internal pressure, di mana munculnya rasa cemburu karena wah, Vina hebat banget sih. Lalu di suatu sore kami sempat bertengkar kecil. Aku capek, Vin. Aku ikut lomba terus akhirnya kayak tugasku kadang keteteran, terus merasa sendiri. Biasanya kan kita saling bertukar pendapat, diskusi bareng. Kamu kayak makin jauh aja, sibuk sendiri, kataku. Amelia, aku juga punya duniaku sendiri. Bukan berarti aku ninggalin kamu, tapi aku juga pengen dihargai atas apa yang aku tekuni, jawabnya pelan. Itu termasuk dalam internal pressure-nya, merasa tidak cukup dihargai dan relasi dalam perasaan terabaikan. Serta external pressure, yaitu ekspektasi dari satu sama lain yang tidak diutarakan dengan jelas, hingga menimbulkan konflik kecil. Kami mengalami konflik batin karena kurangnya komunikasi yang terbuka, tapi di balik itu semua kami hanya ingin dimengerti satu sama lain. Lalu datanglah masa itu, event di mana
kami harus memilih jalan masing-masing. Aku tetap di Magetan, kuliah di Unesa Kampus 5, dan Vina diterima di Unesa Lidah Wetan Surabaya. The distance was not just the kilometer that a night bus could cover. The distance creates silence. At first, we still sent message to each other, but then the rhythm slowed down. Itu termasuk dalam internal pressure, yaitu rasa kehilangan dan kecemasan atas hubungan yang berubah. I'm not mad, but I miss you. I miss your hug. I miss being quiet together in the school garden. Lalu, titik balik datang saat aku ikut lomba Show Your Voice Competition oleh Broadcasting Unesa Lidah Wetan Surabaya. Tidak berharap banyak, aku hanya sekian coba-coba. Tapi ketika masuk 10 besar, dadaku berdegup. Aku tahu aku akan ke Surabaya, tempat di mana Vina berada. Nah, itu termasuk dalam internal pressure, di mana ada keraguan diri, harapan diam-diam ingin dilihat kembali oleh sahabat meski tidak tahu Vina akan datang atau tidak. Hari final itu datang. Malam setelah Isya, aku naik ke panggung, suaraku tidak fit. Hari itu aku tetap tampil. Nah, itu termasuk dalam external pressure, di mana ada tuntutan lomba dan ekspektasi dari penonton. Dan internal pressure, kondisi tubuh yang tidak fit, namun tetap berusaha menampilkan yang terbaik demi harga diriku. Aku menyuarakan kerinduan, perjuangan dan keyakinan, dan dia ada di sana, berdiri dengan mata berkaca-kaca. Kami tidak perlu berkata-kata. Selesai tampil, aku menghampirinya. Aku bangga banget, itu bisiknya. I cried, I wasted that night, but I feel like I was first in my life. Because Vina was there, because friendship found its way again. Adapun cara mengatasi atau solusi dari analisis internal pressure, yaitu membuka komunikasi kembali dengan Vina, menerima bahwa perubahan arah hidup bukan berarti kehilangan, dan aku tetap tampil meskipun dalam kondisi yang tidak sempurna. Sedangkan external pressure yaitu solusinya belajar mengolah waktu dan ekspektasi, serta berani menghadapi kenyataan bahwa hubungan itu kadang perlu diberi ruang untuk bertumbuh secara terpisah. Dari analisis teori pertukaran sosial, yang pertama ada reward, yaitu dukungan emosional, rasa aman, pemahaman, validasi, serta semangat dalam berjuang untuk mencapai impian. Yang kedua ada cost, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, jarak, perasaan diabaikan, rasa kecewa karena komunikasi yang renggang. Kemudian ada yang ketiga ada outcome, ya meskipun ada masa-masa sulit atau penurunan komunikasi, jarak dan fisik, itu pertemuan kembali saat lomba itu menunjukkan bahwa nilai reward dari hubungan itu masih sangat tinggi dan berarti. Dan yang terakhir ada comparison level, di mana aku dan Vina sudah punya standar hubungan persahabatan yang dalam dan penuh kepercayaan, sehingga walau terjadi konflik atau jarak, hubungan tersebut itu tetap dianggap memuaskan. Oke guys, thank you for watching. Sekian dari kisahku. Bye bye. Pandangan pertama dari itulah aku terlena.